Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Tutor, perkenalkan nama saya Sumusul Munawwaroh dengan NIM 877584101. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka Sentra Layanan Universitas Terbuka Merangin. Dan di sini saya akan menjelaskan pertanyaan Ibu mengenai landasan daripada ontologi, epistemologi, serta aksiologi ilmu dalam filsafat ilmu. Jadi begini, setelah saya membaca modul filsafat ilmu yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, maka di sini saya akan menyampaikan teori-teori yang berkenaan dengan landasan ilmu itu sendiri. Baik, di sini sudah saya buat bahwasannya karena keterbatasan media, maka saya menulisnya itu di laptop. Jadi filsafat ilmu itu kita harus tahu dulu apa sih filsafat ilmu ya. Nah, filsafat ilmu itu adalah cabang ilmu yang menyampaikan apa hakikat ilmu dan apa tujuan kita mempelajari ilmu serta tujuan kita kenapa harus menyampaikan ilmu tersebut. Nah, jadi di sini landasan ilmu itu ada 3. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga dan aksiologi. Serta di sini berkaitan ya. Di sini ada hubungannya antara ontologi, epistemologi serta aksiologi ilmu. Jadi ketiga landasan ini saling berkaitan. Baik, sebelum kita membahas tentang 3 landasan ini, ternyata di modul 3 itu sudah dijelaskan daripada sejarah ilmu. Dan setelah saya baca, saya mengetahui bahwasannya ternyata ilmu itu setiap tahunnya itu berkembang sesuai dengan zamannya. Dari mulai zaman pra-Yunani kuno, atau bisa dibilang ilmu itu belum tentu benar sampai hari ini dengan pengetahuan dan ilmu yang lebih modern, dan bisa dibilang keabsahannya itu sudah sah, sudah nyata, dan sudah teruji. Karena memang banyak sekali ahli-ahli yang sudah menjelaskan dari mana ilmu tersebut, siapa yang mengemukakannya, dan juga siapa yang sudah memaparkannya dan memberi manfaat kepada kita, para peserta didik. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa mengamalkannya lagi kepada siswa-siswa nanti yang akan kita ajar sebagai mahasiswa PGSD. Tentulah kita hari ini belajar untuk mempelajari suatu ilmu itu agar nantinya bermanfaat kepada orang lain atau peserta didik kita kemudian hari. Nah, setelah itu baru kita akan membahas tentang 3 landasan ilmu itu sendiri. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga aksiologi ilmu. Nah, ontologi ini secara sederhana itu bisa dikatakan apa yang dipelajari gitu. Jadi apa yang dipelajari, karena memang ontologi ini itu menuntun ke objek, lebih ke objek kajian ilmu dan juga menentukan batasannya. Yang kedua itu epistemologi ilmu. Nah, jadi itu tuh adalah secara sederhana ya, bagaimana sih asal-usul ilmu itu kita dapatkan gitu. Karena nantinya akan timbul bahwasannya kamu belajar ilmu itu dari siapa. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, karena memang epistemologi ini tuh lebih mengatur ke langkah, metode, dan juga syarat agar suatu pengetahuan itu bisa disebutkan dengan oh ini saya dapatkan ilmu ini nyata, benar dari orang yang tepat. Jadi memang harus bisa kita jelaskan bahwasannya kita memperoleh ilmu ini dari mana gitu. Yang ketiga, untuk yang ketiga yaitu aksiologi ilmu. Jadi aksiologi ilmu itu mengkaji tentang kegunaan ilmu itu sendiri. Jadi untuk apa kita mempelajari ilmu? Secara sederhana bisa kita tekankan karena kita berada di dunia pendidikan.
Yang ketiga landasan ini tadi, yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Jadi di dalam dunia pendidikan, apa yang kita pelajari, siapa yang kita didik, apa yang kita ajarkan, nah itu termasuk daripada ontologi ilmu. Jadi metode seperti apa sih yang kita ajarkan ke anak, itu termasuk ontologi ilmu. Baik untuk mempermudah daripada pemahaman kita tentang landasan ketiga ini, maka saya akan memaparkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pendidik, tentu kita harus memahami yang pertama itu ontologi. Jadi apa sih yang dipelajari itu? Misalnya kita mempelajari tentang ilmu agama, jadi kita harus tahu yang kita pelajari ilmu agama untuk kita terapkan, untuk kita ajarkan kepada anak didik kita. Jadi kita tahu siapa yang kita didik ini dan dari mana ilmu itu kita dapatkan, yaitu epistemologi. Kita mendapatkannya tentulah dari guru yang mengajarkannya. Namun bagaimana metode untuk mengajarkannya itu tergantung bagaimana pendekatan serta metode-metode yang kita terapkan kepada anak didik kita. Bisa dengan diskusi, bisa dengan kita menjelaskan kepada anak-anak, oh ilmu ini seperti ini. Tentang ilmu agama mungkin, oh jadi pembelajaran huruf hijaiyah ini kita harus mulai dari makharijul huruf nih, gitu. Kita menjelaskan, atau dengan diskusi. Anak-anak, kita cari contohnya ya, ilmu tajwid seperti ini, contohnya tadi dalam Al-Quran, kita buat tugas kelompok, bisa seperti itu. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini tujuan, manfaat ilmu itu kita berikan tentulah sebagai pendidik di dalam dunia pendidikan. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk membuat anak-anak generasi penerus bangsa itu menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang cerdas dalam berpikir. Baik, untuk kesimpulannya, ketiga landasan ini itu merupakan tiga landasan yang penting. Yang pertama ontologi, apa yang dipelajari. Yang kedua epistemologi. Epistemologi itu bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut. Yang ketiga itu yaitu tentang aksiologi ilmu. Aksiologi itu lebih ke manfaat ilmu itu sendiri. Demikian Ibu pemaparan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan sedikit tentang tiga landasan ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, tutur kata yang salah, dan saya mengharapkan bimbingan Ibu untuk mempelajari tentang filsafat ilmu ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.